Laga perdana Timnas Indonesia melawan Timnas Kamboja. Kick-off babak pertama dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pada awal babak pertama, Timnas Kamboja berhasil menguasai jalannya pertandingan. Akan tetapi tidak butuh waktu lama untuk Timnas Indonesia mengambil alih jalannya pertandingan. Berjalan 2 menit, gol Egy dianulir karena terperangkap offside. Barulah pada menit ke-6 Egy Maulana Fikri berhasil mencetak gol lewat assist dari Pratama Arhan. Selepas gol dari Egy, skuad Garuda tidak mengendurkan serangan. Witan hampir menggandakan keunggulan Timnas di menit ke-13, akan tetapi tendangan dari Witan masih membentur pestar gawang. Timnas Kamboja sesekali melancarkan serangan. Barulah menit ke-15 Saret Kria berhasil menyamakan kedudukan. Mendekati babak pertama usai Egy mendapat peluang bagus. Umpan manis dari Jordi Amat gagal dikonversikan menjadi gol. Barulah pada menit ke-35 Witan Sulaiman berhasil membawa Indonesia unggul berkat satu golnya dari umpan matang Marcelino Ferdinand. Babak pertama usai, tak ada lagi gol yang tercipta. Babak kedua dimulai, tensi pertandingan masih sama seperti babak pertama. Kedua tim saling jual beli serangan. Akan tetapi Timnas Indonesia masih tetap memegang kendali permainan. Di awal babak kedua, M. Rafli, Egy dan Pratama harus keluar digantikan oleh Spasojevic, Yaakob Sayuri, dan Sadil Ramdhani. Pada menit ke-68, Yaakob Sayuri mendapat peluang tetapi belum berbuah gol. Selang beberapa menit, Marcelino dilanggar di depan kotak penalti. Tendangan bebas pun diambil oleh Sadil Ramdhani, tapi sayang tembakannya pasti membentur pagar betis pemain Timnas Kamboja. Lalu pada menit ke-81, pemain yang baru masuk Denny Sulistiawan mendapat peluang emas tetapi tembakannya berhasil ditepis kiper dari Timnas Kamboja. 90 menit berlalu, 6 menit tambahan waktu, Timnas Indonesia berhasil menciptakan 2 peluang. Akan tetapi sampai waktu pertandingan berakhir, skor tetap 2-1 untuk kemenangan skuad Garuda. Atas hasil ini, Timnas Indonesia memperoleh 3 poin penting. Di grup A, skuad Garuda mempunyai poin yang sama dengan Thailand dan Kamboja. Akan tetapi Indonesia masih menyimpan 1 pertandingan lebih sedikit dari Timnas Kamboja. Pilar utama absen, Sintayong penasaran dengan kekuatan gajah perang. Seperti diketahui, Indonesia tergabung di grup A Piala AFF 2022 bersama dengan Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Laga Timnas Indonesia versus Thailand sendiri dijadwalkan berlangsung pada Kamis 29 Desember 2022. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku penasaran dengan kekuatan Timnas Thailand di Piala AFF. Sebab sejumlah pilar utama dipastikan absen dari skuad tim Gajah Perang di edisi Piala AFF kali ini. Mereka tadi berkuat sejumlah pilar yang mengantarkan gelar juara Piala AFF 2020. Nama-nama seperti Janatip Songkrasin, Supajong Sarachat, dan Supachai Chaidet tidak dipanggil untuk edisi kali ini. Walau tanpa pemain-pemain itu, Sin percaya skuad Aran Alexander Polking tetap diperkuat pilar-pilar berkualitas. Dengan skuad yang ada, penguasa Asia Tenggara itu diyakini tetap mengincar gelar juara. Sedikit penasaran beberapa pemain Thailand tidak terpilih, tapi tidak ada pemain yang bisa stay terus di timnas. Memang semua tergantung dengan pelatih. Siapapun pelatih sama pasti berharap tim yang terbaik. Pasti ingin juara juga. Papar Sin dalam konferensi pers pada Kamis 22 Desember. Ketum PSSI suka video call pemain Timnas Indonesia. Itu bukan pencitraan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu memberikan dukungan semangat kepada pemain Timnas Indonesia sebelum bertanding. Muhammad Iriawan tidak selalu bisa hadir di venue pertandingan Timnas Indonesia jika bermain tandang maupun kandang. Oleh sebab itu, Muhammad Iriawan menyempatkan waktunya untuk video call kepada pemain Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan terlihat cukup sering melakukan video call bersama beberapa pemain skuad Garuda. Sebut saja Muhammad Iriawan sempat menghubungi Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Egy Maulana Fikri. Video call yang dilakukan oleh Muhammad Iriawan itu lebih pada kepeduliannya terhadap pemain-pemain timnas. Pasca pertandingan dan Timnas Indonesia menang, Muhammad Iriawan juga sempat melakukan video call untuk sekedar mengucapkan selamat.
Apa yang dilakukan Muhammad Iriawan itu sah-sah saja. Sebab sebagai orang nomor 1 di persepakbolaan Indonesia, Muhammad Iriawan harus menjaga para pemainnya. Kedekatan Muhammad Iriawan dengan pemain timnas Indonesia tidak hanya berlangsung di video call saja. Pria asal Jakarta itu juga mencoba menuruti permintaan pemain-pemain timnas Indonesia.